Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ketiga ini adalah limit. Bagian pertama yaitu limit fungsi aljabar. Limit itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Limit suatu fungsi terdiri dari fx dan batas dari x untuk dimasukkan ke dalam fungsi. Bentuk umum dari limit fungsi aljabar bisa kita lihat di sini, yaitu limit x mendekati c, fx sama dengan L. Limit fungsi aljabar terdiri dari dua jenis, yaitu nilai x mendekati satu titik dan nilai x mendekati tak berhingga. Nah, kita lihat perbedaannya. Yang mendekati satu titik yaitu di sini limit x mendekati c, di mana c adalah konstanta. Kemudian nilai x yang mendekati tak hingga bisa kita lihat di sini, limit x mendekati tak hingga. Dia pakai tak hingga di sini. Selanjutnya, cara penyelesaian dari limit fungsi aljabar ini ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah dengan cara substitusi, yang kedua dengan cara pemfaktoran, dan yang ketiga yaitu dengan cara dikalikan dengan sekawannya. Selanjutnya ada sifat-sifat limit fungsi. Misalnya, fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai limit di x mendekati c, dengan k dan c adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif. Maka berlaku 1. Limit x mendekati c, k sama dengan k. Perhatikan di sini ya. Yang kedua, limit x mendekati c, c sama dengan c. Ketiga, limit x mendekati c, k dikali fx. Nah, ini sama dengan k dikali limit x mendekati c fx. K-nya bisa pindah ke depan. Keempat, ini adalah penjumlahan dan pengurangan limit. Bisa kita lihat di sini, limit x mendekati c fx tambah atau kurang gx sama dengan limit x mendekati c fx tambah atau kurang limit x mendekati c gx. Yang kelima, ini perkalian limit. Limit x mendekati c fx kali gx sama dengan limit x mendekati c fx dikali limit x mendekati c gx. Yang keenam, yaitu pembagian. Limit x mendekati c fx per gx sama dengan limit x mendekati c fx per limit x mendekati c gx, di mana limit x mendekati c gx tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya yang ketujuh, limit x mendekati c fx pangkat n sama dengan limit x mendekati c fx pangkat n, pangkatnya semuanya di sini, semua dengan limit-limitnya. Yang kedelapan, limit x mendekati c akar pangkat n fx sama dengan akar pangkat n, akarnya keluar, limit x mendekati c fx. Tahapan pertama untuk menyelesaikan suatu limit di satu titik atau nilai berhingga adalah substitusi langsung. Di sini sudah ada contoh cara substitusi. Contoh yang pertama yaitu limit x mendekati 3, 5 dikali x kuadrat tambah 2x. Kalau kalian lihat bentuk limitnya, ini mirip dengan sifat limit nomor 3. Jadi bisa kita keluarkan konstanta atau angka 5-nya. Seperti ini. Setelah itu, kita bisa ubah bentuknya lagi sesuai sifat limit nomor 4, limit penjumlahan.
Selanjutnya bisa kita langsung substitusikan nilai X sama dengan 5 ke dalam fungsinya. Diperolehlah 75. Contoh kedua yaitu limit X mendekati 2, X kurang 2 per X kuadrat kurang 4. Kalau soal yang ini, kita bisa menggunakan sifat limit nomor 6. Limit pembagian. Setelah itu, kita langsung substitusikan X sama dengan 2 ke fungsinya. Diperoleh 0 per 0. Nah, kalau hasilnya 0 per 0, itu tandanya hasil yang kamu dapatkan termasuk bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu menghasilkan banyak kemungkinan yang tidak bisa ditentukan. Bentuk tak tentu ada 0 per 0, tak hingga per tak hingga, minus tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, tak hingga pangkat tak hingga. Karena hasil dari contoh kedua ini adalah bentuk tak tentu, berarti kita harus pakai cara lain. Cara faktorisasi bisa kita pilih kalau kita dapat hasil yang tak tentu dari cara dasar alias cara substitusi. Nah, berarti skill pemfaktoran kalian diuji lagi di sini. Nah, kita pakai limit yang tadi waktu disubstitusikan diperoleh bentuk tak tentu. Limit X mendekati 2, X kurang 2, X kuadrat kurang 4. Pertama, kita faktorkan penyebutnya, yaitu X kuadrat kurang 4 hasilnya adalah X tambah 2 dikali X kurang 2. Setelah itu kita coret ini. Jadi pembilangnya tinggal 1 dan penyebutnya X tambah 2. Kalau sudah seperti ini, kita langsung saja substitusikan X sama dengan 2 ke fungsi ini. Diperoleh 1/4. Jadi sudah ada nilai limitnya. Contoh kedua yaitu limit X mendekati 3, X pangkat 3 kurang 27 per X kuadrat kurang 9. Sama dengan, pertama kita faktorkan dulu yang di atas pembilangnya. Diperoleh X kurang 3, X kuadrat tambah 3X tambah 9. Kemudian penyebutnya difaktorkan, hasilnya X kurang 3 dikali X tambah 3. Ini coret, diperolehlah limit ini. Tinggal disubstitusikan X sama dengan 3 ke fungsi ini. Hasilnya adalah 27/6 atau 9/2. Cara selanjutnya yaitu dengan perkalian sekawan. Ingat baik-baik ya, untuk cara perkalian sekawan itu dipakai kalau hasil uji substitusi menghasilkan bentuk tak tentu. Dan khusus untuk soal limit yang fungsinya berbentuk akar. Jadi, kamu cukup melakukan perkalian sekawan dari fungsi yang hanya mengandung akar. Fungsi bisa dalam bentuk pecahan atau persamaan fungsi biasa. Agar lebih mudah, kita lihat contohnya. Akar X tambah 1 dikalikan dengan sekawannya, yaitu akar X tambah 1 per akar X tambah 1. Selanjutnya ada akar X tambah 1 dikurang akar X dikalikan dengan sekawannya, yaitu akar X tambah 1 tambah akar X per akar X tambah 1 tambah akar X. Selanjutnya ada akar X tambah 1 tambah akar X kurang 2 per X dikalikan dengan sekawannya, yaitu akar X tambah 1 dikurang akar X kurang 2 per akar X tambah 1 dikurang akar X kurang 2. Nah, di sini ada contoh limit yang menggunakan cara perkalian sekawan. Kita lihat limit X mendekati 0, 2 kurang akar 4 kurang X per X. Di sini ada bentuk akar.
Jadi langsung saja ke cara perkalian sekawan. Tapi kita mau uji dulu dengan cara substitusi. Lihat, kalau kita substitusikan langsung X sama dengan 0 ke fungsi ini, diperoleh bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Jadi kita langsung pakai cara perkalian sekawan. Nah, pertama kita kalikan dengan sekawannya. Nah, seharusnya di sini ada 2 tambah akar 4 kurang X. Inilah sekawannya dari 2 kurang akar 4X. Kita kalikan 2 kurang akar 4 kurang X dengan 2 tambah akar 4 kurang X. Diperoleh 4 dikurang 4 kurang X. Selanjutnya kita uraikan lagi di sini, Nah, akhirnya diperoleh fungsi terakhir ini. Kita bisa substitusikan X sama dengan 0. Selanjutnya setelah disubstitusikan, diperolehlah nilai 1/4. Untuk menentukan nilai limit di X mendekati tak hingga, ada 2 cara. Yang pertama, limit X mendekati tak hingga, AX pangkat M tambah dan seterusnya per BX pangkat N tambah dan seterusnya, di mana M adalah pangkat tertinggi pembilang dan N adalah pangkat tertinggi penyebut. Penyelesaiannya yaitu dengan cara jika M lebih besar dari N, maka hasilnya adalah tak hingga. Jika M sama dengan N, hasilnya adalah A per B. Dan jika M lebih kecil dari N, hasilnya adalah 0. Contoh, limit X mendekati tak hingga 8X kuadrat tambah 6X tambah 5 per 4X kuadrat tambah 3X kurang 7 sama dengan, nah kita lihat pangkat tertingginya di sini, pangkat tertinggi pembilangnya adalah 2 dan pangkat tertinggi penyebutnya adalah 2 dan pangkat nilainya sama. Jadi hasilnya adalah A per B. A per B yaitu 8 per 4 sama dengan 2. Cara yang kedua yaitu jika bentuk limitnya seperti ini, limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Penyelesaiannya, jika A lebih besar dari P, maka hasilnya adalah positif tak hingga. Jika A sama dengan P, berarti hasilnya adalah B kurang Q per 2 akar A. Jika A lebih kecil dari P, maka hasilnya adalah minus tak hingga. Contoh, limit X mendekati tak hingga, akar X kuadrat tambah 2X dikurang X. Nah, kita lihat di sini, nilai A-nya 1 dan nilai P-nya juga 1. Jadi, kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Yang kedua, rumus B kurang Q per 2 akar A. Hasilnya adalah 1. Bagian selanjutnya ada limit fungsi trigonometri. Dalam limit fungsi trigonometri dinyatakan persamaan sebagai berikut. Limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Selanjutnya limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan 1. Limit X mendekati 0, sin MX per NX sama dengan M per N. Yang keempat, limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Selanjutnya, limit X mendekati 0, tangen X per X sama dengan 1. Terakhir, limit X mendekati 0, sin M dikali X kurang A per N dikali X kurang A sama dengan M per N.
Adapun beberapa rumus bantu yang dapat digunakan dalam penyelesaian soal limit fungsi trigonometri, yaitu pertama sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua, sin 2X sama dengan 2 sin X dikali cos X. Ketiga, cos 2X sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Keempat, 1 dikurang cos 2X sama dengan 2 sin kuadrat X. Terakhir, 1 tambah cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X. Selanjutnya ada contoh soal dari limit fungsi trigonometri, yaitu limit X mendekati 0 sin 2X tambah 4X per cos 3X tambah tan X. Pertama-tama kita kalikan penyebut dan pembilang dengan seper X agar diperoleh model seperti sin X per X. Selanjutnya setelah dikalikan masing-masing dengan seper X, setelah kita kalikan masing-masing dengan seper X, kita peroleh setelah masing-masing kita kalikan dengan seper X, kita peroleh limit X mendekati 0 sin 2X per X tambah 4X per X per sin 3X per X tambah tan X per X. Di sini sin 2X per X hasilnya 2. 4X per X adalah hasilnya 4. Sin 3X per X hasilnya 3. Dan tan X per X adalah sama dengan 1. Selanjutnya, setelah dihitung hasilnya 6/4 dan disederhanakan jadi 3/2. Yang terakhir ada tugas pertemuan ketiga untuk kalian latihan mengerjakan limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Di sini ada 5 soal. Silahkan dikerjakan. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai limit. Semoga kalian memahaminya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.